Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku seiman dan seislam, saya mau menyampaikan satu hadis yang diriwayatkan dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir, yang artinya sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba selama belum sekarat. Artinya nyawa masih dikandung badan. Pada bulan Ramadan ini kesempatan bagi kita semua untuk meminta ampunan kepada Allah. Karena memang di bulan ini adalah bulan penuh dengan rahmat dan maghfirahnya. Pada kesempatan ini marilah kita meminta ampunannya, sehingga selesai kita Ramadan, kita seperti tidak mempunyai dosa. Rasulullah SAW mewajibkan dan menganjurkan kita selalu bertobat kepada Allah, karena beliau sendiri selalu bertobat sebanyak 100 kali dalam sehari. Sebagaimana hadisnya, ya ayuhan nas tubu ilallah wastaghfiruhu fa inni atubu wa astaghfiruhu fi kulli yaum mi'ata marrah. Kata Nabi, wahai sekalian manusia, ini yang diajak semua manusia tidak terkecuali, untuk sekalian bertobat kepada Allah, meminta ampun kepada Allah, sebagaimana Nabi pun meminta ampun dan bertobat kepada Allah setiap harinya sebanyak 100 kali. Coba bayangkan, sekelas Nabi yang mana sudah dijamin masuk surga, masih sempat-sempatnya meminta ampun kepada Allah sebanyak 100 kali. Apalagi kita yang belum tentu masuk surga, amalan-amalan yang belum tentu diterima dan lain sebagainya. Tentunya kita harus lebih banyak daripada itu. Maka dari itu di bulan ini marilah kita berlomba-lomba dalam berbuat amal, ya. Berbuat baik sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena perbuatan baik itu akan menghapuskan segala keburukan. Sebagaimana dalam Al-Quran, Innal hasanati yudhibnas sayiat. Sesungguhnya kebaikan itu akan menghilangkan atau menghapuskan keburukan. Maka daripada itu, semakin banyak kita melakukan kebaikan, semakin hilang keburukan itu. Sebagaimana kita kalau bercermin, ya, di atas cermin yang kotor, ketika setiap kotoran itu dihapuskan, maka apa yang kita lihat dari tubuh kita, wajah kita akan terlihat jelas. Akan tetapi jika setiap cermin itu, ya, tertempel noda dan kotoran, maka apa yang kita lihat dari tubuh kita tidak akan pernah terlihat dengan jelas. Maka sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, jangan pernah diremehkan, karena itu akan ada balasannya. Sekecil apapun kebaikan, sekecil apapun keburukan, maka di sisi Allah ada balasannya. Bagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Zalzalah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Seberapa berat amalan baik kita, maka Allah akan hitung. Begitu pula amal buruk. Maka di bulan ini, bulan Ramadan, bulan penuh rahmat, semua dilipat gandakan setiap amalan kita, kesempatan kita untuk berbuat baik sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena memang tidak ada alasan lagi. Mungkin kita sebelum Ramadan kita beralasan bahwa kita kalah dengan setan, dengan godaan setan. Maka dalam hadis Rasul sudah jelas, setan-setan pun terbelenggu. Maka saatnya lah kita berkesempatan untuk banyak berbuat baik, karena setan sendiri Allah belenggu, ya. Bahkan pintu neraka ditutup, artinya
Di sini Allah meridhoi setiap kebaikan manusia. Bagaimana dengan orang yang masih melakukan perbuatan buruk dan kemaksiatan? Tidak lain adalah karena memang sudah menjadi kebiasaannya, dan juga setan yang dimaksud dibelenggu di sini, setan yang memang tidak ada dalam diri manusia itu sendiri, karena setan terdapat dalam jiwa kita yang masih mengalir dalam darah, karena sebab terlalu seringnya kita bermaksiat kepada Allah, memakan harta yang haram, sehingga apa yang ada yang mengalir ini setan-setan yang sudah mendarah daging. Maka pada kesempatan bulan ini, marilah kita semua meminta ampunan kepada Allah. Lakukan amalan-amalan pada bulan Ramadan seperti tadarus, kemudian sholat tarawih, mendengarkan kajian-kajian Islam, kajian-kajian agama lainnya, ya, belajar, pengajian dan lain sebagainya. Semua adalah amalan-amalan yang Allah akan balas, bahkan dilipat gandakan pahalanya. Semoga kita termasuk orang-orang yang diampuni pada bulan ini oleh Allah setiap dosa-dosa kita. Selebihnya dan kekurangannya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.